Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sekarang Andrew lagi di suatu tempat. Teman-teman sekarang lihat ya, Andrew punya video sekarang sudah ada variasi ya, karena Andrew menggunakan green screen. Nah jadinya lebih ada variasi gitu ya. Nah di video kali ini Andrew mau bahas tentang bagaimana cara strategi trading yang disebut dengan strategi sniper. Nah teman-teman pasti tahu dong sniper itu apa ya. Sniper itu adalah salah satu pasukan ya, pasukan militer yang dia itu mempunyai sistem atau strategi perangnya dia dengan cara menembak dengan jarak jauh ya. Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan tentunya ya. Kelebihannya adalah dia menembak jarak jauh sehingga musuh yang tidak punya senapan yang atau alat yang bisa nembak jarak jauh dia nggak bisa serang balik gitu loh. Nah dan juga sniper itu cara dia menembaknya adalah dia irit gitu loh. Irit dalam arti kata dia hanya menembak ketika sasaran yang sudah dibidik sudah tepat gitu loh. Nah jadi Andrew akan bahas lebih dalam cara untuk menjadi sniper dalam hal trading ya, atau strategi sniper lah dalam hal trading ya. Jadi ini yang Andrew mau bahas. Nah untuk menjadi seorang sniper ya, baik itu di militer maupun sniper dalam hal trading, tentunya ada beberapa hal yang seorang trader itu harus kuasain dulu ya. Jadi seorang sniper itu dia harus sabar ya. Kalau misalnya sniper dalam bidang militer ya, dia harus sabar sampai musuhnya muncul gitu ya. Nah dalam hal trading, apa yang kita bisa manfaatkan? Manfaatnya adalah kita harus sabar dalam menunggu sebuah momen. Karena sniper itu dia nggak bisa menembak dengan asal-asalan atau dia menembak dengan banyak peluru gitu kan. Jadi dia harus menunggu ketika momen itu datang. Misalnya contohnya seperti news gitu ya. Nah ketika momen itu datang dan momen itu dia tahu pasti, nah dia harus langsung enter posisi ya. Atau dalam militer dia harus tembak gitu ya. Hal lain adalah penguasaan senjata. Tidak semua ya militer, tidak semua pasukan bisa perang dengan cara sniper. Karena sniper ini dia memiliki senjata khusus. Nah, sama dengan seorang trader ya teman-teman ya. Jadi kalau dia mau enter posisi, dia harus punya alat khusus. Nah, mengenai alat-alat khusus, profit training banyak nih alat-alat khusus yang teman-teman bisa manfaatkan untuk menjadi seorang sniper ya. Teman-teman silakan Telegram Andrew di 0815 99 10 880. Andrew akan kasih tahu alat-alat apa aja yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi seorang sniper di dalam bidang trading ya. Jadi kuncinya adalah kesabaran dan juga penguasaan alat khusus. Dan yang selanjutnya nih, yang gak kalah penting adalah penguasaan untuk mengendalikan pikirannya gitu loh. Atau ini yang disebut dengan psikologi. Nah, jadi kenapa Andrew angkat materi ini? Karena banyak sekali persamaan dengan cara perang menjadi seorang sniper dengan kita trading dengan cara sniper, itu banyak sekali kesamaan. Psikologi di sini adalah kita harus punya pikiran yang jernih ya. Karena yang namanya market itu selalu mempengaruhi pikiran kita untuk ya supaya cepat-cepat masuk posisi, supaya cepat-cepat membalikan profit, supaya cepat-cepat supaya nggak kena stop loss, supaya cepat-cepat profit banyak, itu nggak bisa. Nah seorang sniper dalam hal trading dia harus menguasai beberapa hal ini dulu ya, termasuk juga psikologinya harus clear, harus disiplin. Dia harus disiplin apabila momennya tepat dia baru masuk posisi. Jadi dia nggak terburu-buru dalam melakukan entry posisi. Nah karena dia harus mengontrol psikologinya, artinya apa? Dia harus bisa terbiasa dengan tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres di sini ya mungkin aja karena sekarang momennya belum muncul, ya dia harus menunggu dengan sabar. Ya kadang-kadang kan kita menunggu itu membuat kita stres kan. Nah
Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan tingkat stres ini dalam hal menunggu momen itu muncul, gitu loh ya. Nah, kelebihannya apabila teman-teman bisa menguasai trading dengan cara sniper ini adalah seorang sniper, ya, trading dengan cara sniper, mereka akan mempunyai tipikal lebih jangka panjang gitu ya, dibandingkan dengan mereka yang trading dengan cara mirip dengan menggunakan senapan mesin. Mengapa Endo bisa bilang begitu? Karena kalau kita trading dengan cara menggunakan cara dengan sniper itu, tentunya pertama ya, kita akan lebih gini loh, akurasi seorang sniper itu akurasinya akan jauh lebih tinggi daripada orang yang menggunakan trading dengan cara senapan mesin. Ibarat peluru itu adalah lot ya, jumlah transaksi kita entry. Nah, kalau seorang sniper akurasinya tentu jauh lebih tinggi. Artinya peluru dari seorang sniper ini akan lebih irit. Sedangkan orang yang trading dengan cara senapan mesin, dia akan lebih boros gitu loh. Nah, itulah mengapa Andrew bilang trading dengan cara sniper ini itu tentunya skillnya pasti lebih tinggi daripada orang yang trading dengan cara menggunakan senapan mesin. Karena jelas akurasi dia jauh lebih tinggi daripada trader pada umumnya. Nah, untuk itulah sama ya, apabila seorang pasukan khusus ingin menjadi seorang sniper, dia harus latihan dulu, dia harus menempuh pendidikan dulu. Nah, sama dalam hal trading juga seperti itu. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang trader yang bersifat sniper, ya, yang irit peluru, yang akurasi canggih, artinya apa? Dia harus latihan, dia harus belajar supaya dia bisa menjadi seorang sniper yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat akurat gitu ya. Nah, untuk itulah di video kali ini Andrew mau bahas beberapa hal yang harus teman-teman pahami untuk bisa menjadi seorang sniper yang sejati. Snipernya tentu bukan dalam hal militer, tapi dalam hal trading ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman udah siapin catatan belum? Kalau belum, siapin dulu. Saksikan video berikut. Yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah less is more. Artinya apa? Ya, karena banyak sekali trader-trader pemula yang beranggapan bahwa dalam chart itu makin banyak indikator makin baik. Ya, dalam chart itu makin banyak transaksi makin baik. Dalam chart itu makin banyak lot makin baik. Belum tentu. Jadi kalau trading dengan cara sniper ini disebut dengan efisien, ya, atau kita biasa kalau dalam militer kita sebut dengan one shot one kill. Artinya apa? Satu peluru untuk satu target. Nah, karena kenapa? Akurasi dia tinggi, gitu loh. Nah, dalam hal trading, peluru ini bisa dikatakan sama dengan lot transaksi kita. Artinya, kita harus sabar menunggu momen itu keluar. Begitu momen itu keluar, kita baru entry posisi, entah itu buy atau sell. Nah, untuk itulah teman-teman harus memiliki alat-alat yang khusus untuk bisa membantu teman-teman menjadi seorang sniper. Karena seorang sniper juga dalam hal militer, dia memiliki senapan khusus yang bisa menembak beberapa kilometer, ya kan? Jadi bukan jarak dekat dia. Dan dia sangat irit peluru. Satu peluru itu sangat berharga bagi seorang sniper. Nah, jadi ini adalah salah satu prinsip yang teman-teman harus kuasain, harus pahami apabila teman-teman ingin menjadi seorang sniper dalam hal bertrading, ya. Lalu apa akibatnya apabila seseorang trader, ya, khususnya trader pemula yang dia belum menguasai teknik sniper ini, dia tentunya akan trading dengan cara hampir apa ya? Kalau kita ibaratkan lot itu ibaratnya adalah peluru, dia membabi buta, ya kan? Setiap pair dia entry, setiap time frame dia entry, padahal akurasi sangat rendah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah modal dari seorang trader ini yang tidak menggunakan teknik sniper akan cepat habis, cepat tergerus, ya, entah itu karena dipotong spread,
ya, entah itu karena spread, entah itu bisa juga karena fee, ya kan? Dalam hal trading pasti ada spread, ada fee dong. Nah, tapi kalau sniper itu sangat efisiensi sekali. Satu peluru sangat berharga. Jadi begitu ada momen baru dia masuk posisi. Ya. Bagusnya apa? Bagusnya adalah jadi spread yang dikenakan juga tidak terlalu banyak. Jadi transaksinya tidak terlalu banyak gitu loh. Dan begitu dia transaksi harus memiliki probability atau mengenai target itu atau profitnya sangat tinggi, akurasi sangat tinggi gitu loh. Jadi pemahaman yang pertama adalah less is more, ya, efisiensi, ya. Jadi kita nggak boleh asal-asalan setiap ada kesempatan entry, setiap pair di entry, enggak. Lihat mana yang benar-benar kita cek, kita analisa mana yang ini alatnya lagi memunculkan signal, lagi memunculkan sebuah momen baru kita entry. Jadi itu adalah salah satu cara teman-teman apabila mau menjadi seorang sniper di bidang trading, ya. Less is more, efisiensi, ya. Nah, pemahaman kedua yang teman-teman harus tahu adalah apabila teman-teman ingin menjadi seorang sniper dalam hal trading adalah teman-teman harus mempunyai kesabaran yang sangat-sangat luar biasa, ekstra sabar, ya. Karena bagi seorang sniper itu satu peluru adalah sangat-sangat berharga. Jadi satu peluru harus menghabisi satu nyawa. Begitu pula dalam hal trading, ya. Setiap plot itu adalah sangat-sangat berharga, ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus menunggu ekstra sabar momen dalam hal kita entry, ya. Banyak seorang pemula, ya, yang karena dia ingin cepet-cepet profit, karena ingin cepet-cepet kaya, cepet-cepet balas kerugian, pengen cepet-cepet balikin kerugian, akhirnya apa? Belum ada momen dia entry, probability kecil dia entry, akhirnya apa? Akhirnya akurasinya menjadi tidak sempurna. Nah, jadi ini yang mau tekankan apabila teman-teman ingin menjadi seorang sniper harus ekstra sabar. Sabar dalam arti kata kita harus menunggu momen yang benar-benar akurat gitu loh. Momen yang benar-benar sangat-sangat probability untuk benernya tinggi gitu loh. Nah, dengan cara seperti ini alhasil nanti apabila teman-teman 10 kali transaksi tentunya teman-teman akan memiliki akurasi yang jauh lebih baik. Karena teman-teman harus memilih, menunggu momen gitu loh, nggak asal-asalan, ya. Bukan dengan cara kita memakai senapan mesin tembak terus, kena syukur, nggak kena ya udah. Kalau gitu kan modal teman-teman habis, peluru teman-teman habis. Dalam hal ini tadi Andrew udah bilang ya, peluru itu maksudnya adalah lot. Banyak pemula-pemula ya, ketika harga baru naik sedikit dia langsung buy, padahal momennya belum, fundamentalnya belum mendukung. Kenapa dia langsung buy? Karena takut ketinggalan harga, padahal nggak seperti itu, ya. Kita harus membaca fundamentalnya dulu, kita harus membaca signalnya dulu, kita harus membaca kepastiannya dulu, konfirmasi candlenya itu harus confirm dulu gitu loh. Nah, jadi kesabaran ini teman-teman harus miliki apabila ingin menjadi seorang sniper di bidang trading, ya. Sama dalam hal berperang, seorang sniper itu dia harus sabar juga. Dia harus sabar sampai menunggu targetnya itu terkunci dengan sasaran gitu loh. Dia harus sabar sampai menunggu musuhnya itu muncul keluar dari sarang baru dia nembak gitu loh. Nah, jadi ini adalah pemahaman yang kedua. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang sniper di bidang trading adalah harus ekstra sabar teman-teman ya. Seorang trader sniper yang sukses dia harus disiplin ya. Jadi yang ketiga ini yang mau tekankan, kalau teman-teman mau sukses dalam menjalankan strategi sniper adalah dia harus disiplin ya. Disiplin dalam menjaga kesabarannya, disiplin dalam menjaga tekniknya, disiplin dalam menunggu momen, disiplin dalam semua hal gitu loh. Setelah disiplin, teman-teman juga harus percaya diri ya. Karena percuma sudah menguasai teorinya, sudah disiplin tapi nggak percaya diri. Mau entry takut, mau sell takut, mau stop loss takut, mau take profit takut. Kalau serba takut buat apa trading ya? Kita nggak bisa hidup hanya penuh dengan ketakutan ya. Jadi kita harus percaya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri? Nah, teman-teman bisa latihan dulu di demo, ya kan? Demo itu adalah gunanya untuk kita melatih, ya, melatih bagaimana strategi kita
apabila kita ingin menjadi seorang sniper, strategi kita sudah tepat belum? Alat yang kita sudah pakai sudah tepat belum? Apabila kita menjalankan strategi sniper sudah begini, seperti ini, profitable nggak? Akurasinya bagus nggak? 80% nggak? Teman-teman ingat loh, seorang sniper dia harus memiliki akurasi di atas 70% minimal. Nah, tapi banyak juga seorang trader yang pemula, terutama dia ingin menjadi seorang prajurit, ya. Prajurit yang berskill rendah, hanya asal tembak, hanya asal tembak bunyi dor, tapi nggak kena. Akibatnya apa? Akibatnya akurasinya akan jauh lebih jelek. Banyak peluru yang sia-sia akan dibuang gitu loh. Memang Endo tahu ya, dalam buat bagi pemula yang baru masuk dunia trading, tentunya keserakahan dan ketakutan adalah menjadi momok yang paling krusial, momok yang paling utama, masalah yang utama bagi seorang trader yang baru-baru masuk di bidang tradingnya. Mau masuk pasar takut, dia mau entry takut, ya kan? Lalu yang selanjutnya selain ketakutan adalah keserakahan, ya. Misalnya sudah profit, ya, kita sudah profit sekian, nanti bisa dapat lebih banyak lagi. Artinya apa? Serakah. Teman-teman mesti ingat, uang itu tidak habis dicari. Sama dengan profit, ya. Profit itu tidak akan habis dicari, teman-teman. Jadi atas ini gimana? Teman-teman harus punya satu level. Satu hari tentukan mau profit berapa. Tentunya dengan realistis, ya. Contoh, misalnya teman-teman modalnya $1.000. Ya kita tentukanlah target realistis dari $1.000 itu per hari berapa. Ya, jangan teman-teman bilang, oh saya punya modal $1.000, saya mau profit sehari $1.000. Itu kan nggak mustahil namanya, nggak mungkin, ya. Nggak wajar lah gitu. Jadi yang wajar bagaimana? Menurut Andrew pribadi, apabila teman-teman ingin menentukan take profit, satu hari 10% itu sudah sangat-sangat wajar dan sangat-sangat bagus. Bahkan kalau yang lebih slow lagi, ya, mungkin satu hari 1% aja itu udah cukup. Artinya apa? Artinya dalam waktu setahun teman-teman bisa mengumpulkan 300%. Nah, jadi ini yang teman-teman harus kuasai. Di samping kita menguasai alat, di samping kita menguasai teori, di samping kita menguasai knowledge-nya, ya. Tapi psikologi kita harus terbiasa juga, ya. Kita punya mental harus terbiasa juga, gitu loh. Nah, jadi tentunya banyaklah manfaat apabila teman-teman bisa menguasai teknik dengan cara sniper ini, ya. Jika teman-teman sudah bisa trading dengan cara menggunakan teknik sniper ini, artinya apa? Artinya teman-teman berada di satu tingkat di atas dari prajurit biasa atau trader biasa. Ya sama lah, ya. Dalam hal militer, prajurit yang bisa menguasai teknik sniper, dia memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi daripada prajurit-prajurit biasa, gitu loh. Nah, jadi ini yang Andrew mau sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjadi seorang sniper dalam hal trading, ya. Nah, buat teman-teman yang tadi nggak sempet catat, ya, silakan donasi materinya. Andrew akan bagikan e-booknya hanya dengan donasi $10. Tetapi buat teman-teman yang ingin e-booknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu capture dan kirimkan ke email profittraining@gmail.com, ya. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt gratis dari Profit Training, silakan juga, ya, silakan komen pertama di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung, ya. Nah, apabila teman-teman belajar hal baru hari ini dari video ini, yang mohon dengan segala kerendahan hati bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan Andrew makin semangat untuk bisa memberikan tips-tips dan motivasi bagi trader di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam profits!